Saya mau mengajak saudara sekalian untuk membuka surat Yohanes, 3 Yohanes. Kita akan membaca 15 ayat ini secara bergantian. Jadi kita akan menuntaskan satu surat ya. 3 Yohanes ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara sekalian, ayat yang genap. Nanti di ayat 15 kita akan bersama-sama membacanya. Dari Penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka adalah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik dalam perbuatanmu, dalam bahwa mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang benar kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab dia benar-benar merupakan kata-kata yang kasar kepada kami, dan bermasa kuasa itu. Dia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencela orang-orang yang mau menekuni mereka dan menunjukkan orang-orang politik. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Bersama-sama. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya lebih suka menghitung kalender gerejawi, karena pada hari ini, kalau kita ingat, 2 minggu lalu adalah minggu kedua sesudah Pentakosta, lalu minggu ketiga dan minggu keempat sesudah Pentakosta. Dalam kalender gerejawi sebenarnya yang ditekankan adalah bagaimana peristiwa sesudah Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Masa Advent, kemudian Natal sampai kepada Pentakosta. Bagaimana kemudian umatnya, jemaatnya hidup sebagai anak-anaknya yang bergumul untuk hidup sebagai terang, hidup sebagai anak-anak Allah yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kelakuan mereka dapat dilihat oleh banyak orang. Itu sebabnya sesudah Pentakosta tidak ada lagi hari raya gerejawi. Nanti kita akan masuk lagi Advent, minggu Advent, yaitu pada hari yang
atau pada bulan Desember yang akan datang. Baru kita mengingat kembali bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya supaya kita mengenalnya. Sesudah kita mengenalnya, kita menyatakan diri kita kepada dunia supaya dunia mengenal Tuhan melalui hidup kita. Itulah indahnya kalau kita membaca kalender gerejawi. Tetapi hari ini kalender internasional, Hari Ayah Sedunia. Maka temanya sukacita seorang ayah. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu pada saat MMT saya izin tidak ikut ke Meramun karena ada satu lain hal, kemudian dalam sekelebat begitu mengubah jadwal. Tetapi ya itulah, kadang-kadang walaupun kita sudah cermat, ada saja tidak cermat. Tetapi setelah itu saya dihubungi oleh Bu Esther dan saya diminta untuk menjadi konselor. Saya pertama menimbang, wah, apakah ini rencana Tuhan untuk saya? Tadinya kan mau ikut kegiatan. Tetapi pada hari Jumat itu saya berada di satu kelompok kecil karena sesudah anak-anak atau siswa mengikuti tes minat bakat, lalu saya diberikan sekelompok anak muda, siswa yang masuk dalam kelompok ENTJ dan ENTP. Nah, kami berdiskusi mengenai minat dan bakat mereka. Jadi ENTJ dan ENTP itu adalah kelompok minat bakat yang sebenarnya menggambarkan bahwa orang-orang yang berada di situ adalah visioner, inventor, penemu, tapi juga seorang eksekutif, seorang komandan lapangan, panglima. Jadi memang orang-orang yang menurut saya bukan mengatakan bahwa the best of the best begitu ya, bukan, tapi kelompok anak yang kemudian menemukan minat bakat mereka ada pada posisi itu. Yang menarik dari situ adalah bagaimana kemudian kami berinteraksi. Bukan yang menarik saya menjadi konselor, karena itu pertama kali saya diajak untuk menjadi konselor. Bukan itu yang menarik, tetapi interaksi antara saya dengan anak-anak muda tersebut. Saya mencoba men-challenge awareness, kesadaran mereka tentang pilihan atau hasil mereka. Ternyata ada satu anak yang kemudian ketika saya tanya, dia berkata bahwa ya ini adalah pilihan ayah saya. Nah, karena di dalam kelompok itu sebenarnya seorang yang ekspresif, seorang yang belak-belakan, seorang yang bisa mengatakan atau teguh pada pendiriannya, tetapi kali ini ia berkata, saya memilih ini, saya ikut ayah saya. Wow, saya agak kalau itu bilang amazing juga gitu ya. Kagum. Ternyata pilihan dia adalah dorongan ayah, sang ayah. Kemudian saya katakan, apakah itu tidak sejalan dengan pilihanmu? Apakah itu tidak bertentangan dengan mimpi, impianmu? To be someone, menjadi seseorang yang memang jati dirimu di situ. Saya melihat ekspresinya, kemudian dia mengutarakan pendapatnya. Ringkasnya begini, ia mengatakan bahwa apa yang dipilihnya atau jalan yang ia ambil ini adalah win-win solution. Oh, makin tercengang pula awak kan. Hebat. Saya begitu atentif dengar dengan coba terus cari tahu.
Tetapi dia menekankan, kenapa saya mengikuti ayah saya? Karena saya menghormati ayah saya. Karena saya respect kepada dia. Honoring her father. Menghormati ayahnya. Ini adalah anak gadis. Tetapi dia juga bilang begini sama ayahnya. Pak, saya akan ikut apa kata Papa. Tetapi ini menjadi ujian. Kalau saya lulus dari tes yang saya ikut, berarti saya melihat apa yang Papa pilih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia tambahkan satu values lagi. Fear of the Lord. Takut akan Tuhan. Selamat kepada Bapak Ibu guru yang berhasil mendidik. Saya kira anak ini menjadi anak yang kemudian membanggakan orang tuanya. Alkitab mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Karena itu kita berada di tema ini, sukacita seorang ayah. Itu bagi ayah, selamat hari ayah. Saya punya anak satu, jadi saya bilang selamat juga kepada saya ya. Namun saya merenungkan saudara-saudara begini, ucapan selamat kita itu jangan sampai FOMO. Sudah tahu pasti mengikuti istilah itu, FOMO, fear of missing out. Sebenarnya kegelisahan sosial oleh orang-orang yang tidak mau ketinggalan. Ia ingin mengekspresikan di tengah-tengah kerumunan orang banyak bahwa ialah yang terlebih dahulu menyatakan itu. Ada kegelisahan sosial yang kemudian keresahan sosial yang kemudian membuat seseorang itu ingin tidak mau ketinggalan tentang itu. Di tengah-tengah serbuan media sosial, ia ingin selalu tampil paling depan. Kadang-kadang kalau kita baca media sosial ya, ada gempa di mana, pray for bla bla bla. Oh, dia paling duluan. Nggak tahu dia pray atau nggak pray. Terlepas dari itu bodoh amat begitu ya. Tapi dia selalu paling awal pray for bla bla bla. Itu adalah FOMO. Saya juga berharap gereja tidak terjebak di FOMO itu. Menyetel supaya tetap sesuai dengan arus zaman. Saudara, gereja Tuhan jangan ikut-ikutan FOMO. Apalagi di tengah-tengah banjir bandang media sosial. Gereja jangan resah. Gereja jangan bimbang. Church, the body of Christ has to imitate. Harus mengimitasi Christ. Gereja sebagai tubuh Kristus harus mengimitasi Kristus, bukan mengimitasi gerak zaman. Gereja sebagai tubuh Kristus harus menjadi batu penjuru. Menjadi batu penjuru zaman, di mana zaman ikut dia. Bukan gereja mengikuti zaman sebagai batu penjuru. Itulah yang aku takutkan kalau gereja menjadi FOMO. Mari kita membaca apa yang tadi dikatakan oleh Yohanes. Dasar kita adalah ayat 4.
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dari penatua ketika ia mengenalkan dirinya dari penatua kepada Gaius. Saya sedang dalam masa menulis surat 3 Yohanes karena waktu saya dikasih tema ini minggu lalu saya langsung komitmen untuk menulis tafsirannya. Jadi ada penyelidikan yang saya buat. Ketika Yohanes mengenalkan dirinya sebagai penatua kepada Gaius, kemudian ia mengubah mengenalkan dirinya, memosisikan dirinya di dalam ayat yang keempat. Ia katakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku. Sekilas Yohanes menempatkan dirinya sebagai ayah, sebagai bapa rohani bagi jemaat yang mendengarkan. Karena itu saya melihat ini masih bisa dipertahankanlah, tetapi dalam konteks bapa rohani. Saya menerjemahkan ayat yang keempat itu seperti ini. Aku tidak memiliki hal yang lebih besar daripada sukacita untuk mendengar bahwa anak-anakku berjalan di dalam kebenaran atau hidup menurut kebenaran. Dari penatua menjadi seorang ayah rohani. Pemimpin-pemimpin gereja harus menampilkan diri sebagai seorang ayah rohani, orang tua rohani bagi jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidup di dalam terang Injil. Karena dengan menyebut anak-anakku di dalam bahasa Yunani tekna, pemimpin gereja menunjukkan bahwa gereja adalah rumah, home sweet home bagi jemaat, di mana setiap orang percaya menemukan sosok ayah rohani, menemukan gembala yang menjadi sosok rohani, ayah rohani, menemukan penatua yang menjadi sosok orang tua rohani, sehingga anak-anak itu bertumbuh sehat, anak-anak itu bertumbuh segar, punya pengenalan akan Tuhan, punya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada contoh keteladanan yang diberikan di sana. Contoh keteladanan hubungan yang baik antara ayah rohani dengan anak-anak rohaninya. Karena contoh itu dibawa dari keluarga antara ayah dan anaknya, antara keluarganya yang punya hubungan yang baik, kemudian menjadi contoh di tengah-tengah jemaat. Orang tua mengasihi anak, menghormati anak. Sebaliknya, anak mengasihi orang tua dan menghormati orang tua. Sukacita seorang ayah adalah ekspresi seorang ayah. Seorang ayah dalam konteks hubungan dengan anak-anaknya dapat mengekspresikan sukacitanya karena banyak hal. Ada dua hal yang saya coba kemukakan, kemudian saya tambahkan satu lagi. Yang pertama, sukacita dari seorang ayah ketika melihat anaknya punya prestasi. Saya mengalami itu sebagai seorang ayah, di mana anak saya baru lulus, kemudian saya lihat, oke, punya prestasi juga anak ini, bangga, sukacita. Yang kedua, seorang ayah bisa merasa bersukacita atau mengalami sukacita yang meluap-luap ketika ia melihat bahwa anaknya itu punya attitude yang baik, punya
punya moral yang baik, punya karakter yang baik, hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat, hidup dengan baik di tengah-tengah hubungannya, di keluarga, di jemaat, di gereja, di sekolah, punya attitude yang baik. Seorang ayah yang melihat itu akan sukacita. Tetapi menurut saya dua hal itu masih belum terlalu lengkap. Seorang ayah akan bersukacita lebih daripada dua hal tadi, ketika melihat anak-anaknya, ketika melihat yang dikasihinya hidup di dalam Tuhan, ketika melihat anak-anaknya kemudian takut akan Tuhan. Disitulah sukacita seorang ayah itu meluap luar biasa. Punya attitude yang baik bisa kamuflase. Punya prestasi yang baik bisa saja tidak mencerminkan ia hidup dan takut akan Tuhan. Tetapi hidup dan takut akan Tuhan akan menunjukkan bahwa ia akan menghargai waktu, menghargai kesempatan, studi dengan baik, melayani dengan baik, bekerja dengan baik. Dan ia akan menampilkan attitude yang baik, karena ia tahu saya takut akan Allah. Itu yang saya tambahkan, satu value, fear of the Lord, takut akan Tuhan. Demikian juga pemimpin-pemimpin rohani. Di dalam ayat 4 kita membaca bagian terakhir, saudara-saudaraku, bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya ingin membalik dua konteks di sini. Pertama, yang mau ditekankan oleh Yohanes, Rasul Yohanes, yang mengenalkan dirinya sebagai penatua adalah hidup dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan secara singkat tentang hospitality, keramah-tamahan. Yang pertama, hidup dalam kebenaran adalah hidup dalam ketidaktersembunyian. Kata konsep dari kebenaran ini diangkat dari bahasa Yunani aletheia. A tidak, lete itu berarti tersembunyi. Jadi ketika dikatakan bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran, orang Kristen, jemaat, orang percaya pada waktu itu menerima surat itu, atau Gaius yang menerima surat itu langsung bahwa memang hidupnya bisa dilihat oleh banyak orang. Hidupnya tidak di dalam gelap, hidupnya tidak tersembunyi, hidupnya bukan gelap, hidupnya terang, bisa dilihat banyak orang. Kata itu begitu kuat. Aletheia, tidak tersembunyi. Hidup di dalam kebenaran tidak statis. Hidup di dalam kebenaran tidak pasif. Hidup dalam kebenaran dinamis, aktif. Tetapi bukan satu being, satu keberadaan, di mana menjadi hidup dalam kebenaran itu di situ aja. Kemudian orang bisa lihat dari atas ujung rambut sampai ujung kaki, benar semua, suci semua, memancarkan kemuliaan Allah semua. Tidak. Hidup dalam kebenaran yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah walking, berjalan, living, hidup. Dia bergerak dinamis. Dia tidak di situ saja. Lalu dia lihat kiri kanan seperti robot begini, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang suci. Tidak. Walking, berjalan di dalam kebenaran. Saya menganalogikan begini, saudara-saudara. Tentu kalau kita suka berkendara, yang punya SIM akan taat.
Hidup ini bukan saya gambarkan seperti kita mengendarai sebuah kendaraan. Tidak. Tetapi kita menjalankan hidup ini, kita melihat rambu-rambu, kita melihat tanda-tanda yang akan menolong kita untuk stop, berhenti, yang menolong kita untuk tidak cross, tidak melewati, tidak menyeberang seenaknya, yang melihat tanda-tanda bahwa ada warning, ada peringatan di sana, saya harus hati-hati. Yang cermat melihat, oh itu kuning menuju merah, saya harus hati-hati. Berjalan itu demikian di dalam kebenaran. Jalan dalam kebenaran itu begitu. Self-awareness kita, kesadaran kita yang dibentuk dari kebenaran Allah itu keluar, kemudian mengingatkan kita, stop di situ, stop. Jangan lakukan ini, jangan. Ini seringkali kita tidak berjalan demikian. Pola yang kita ambil adalah kita berjalan seperti seekor domba. Domba betapa bodohnya. Saya belum punya penelitian, tapi memang kata gambaran domba itu karakternya begitu ya. Mungkin perlu diteliti itu domba. Bodohnya seperti apa sih? Konon domba itu kalau jalan lepas dari kawanan, dia pikir dia masih jalan dengan kawanannya. Entah itu ada jurang di sana, ada harimau di sana, ada singa di sana, dia nggak peduli. Dia pikir itu dia masih jalan dengan kawanannya. Karena itu di dalam gambaran perjanjian lama atau di dalam dunia timur tengah kuno di Israel sana, itu pakai tongkat, pakai supaya menggiring domba itu. Tetapi begitu domba lepas dari kawanannya, ia tidak tahu jalan pulang. Karena itu Yesaya menggambarkan orang berdosa itu seperti domba yang bodoh, yang pergi tidak tahu jalan kembali. Saudara, kita hidup sebagai anak-anak yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan dan hidup di dalam hubungan dengan Bapa. Hidup kita adalah antitesis dari hidup dalam kejahatan. Hidup kita berbeda dengan orang yang di luar sana. Hidup di dalam kebenaran berarti meniru kebenaran, imitasi. Mengimitasi, meniru, bukan memalsukan. Memalsukan dan imitasi itu beda. Pseudo dan imitatio itu beda. Pseudo itu menyamarkan, memalsukan. Tetapi imitasi itu meniru. Hidup dalam kebenaran berarti meniru kebaikan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-11 yang kita baca tadi. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Hidup dalam kebenaran yang tidak tersembunyi itu adalah meniru yang baik. Orang jahat, saudara, kita bisa lihat beritanya di media sosial atau di televisi atau media massa. Sebut saja apalah. Kalau kita misalnya mengikuti satu akun tertentu, apakah itu IG atau apapun, kita seringkali well informed, terinformasi dengan baik, kejahatan di sono, kejahatan di sini, siang-siang bolong, orang terang-terangan ambil motor dan seterusnya, enggak peduli. Mereka terang-terangan. Mereka tidak menutup-nutupi bahwa mereka berbuat jahat. Mereka merampok, mereka membunuh, mereka berjudi, mereka julid, ingin tahu orang lain. Mereka bergosip, mereka memfitnah, mereka berdusta, mereka membuli, mereka mencela, mereka menghina, mereka bercabul, mereka cemar, mereka hidup dalam hawa nafsu, mereka menyembah berhala, mereka melakukan sihir. Mereka melakukan perseteruan, tidak suka damai, sukanya mau tetap berseteru dengan orang lain. Mereka iri hati, tidak bisa lihat orang senang, dia juga ikut senang. Artinya ingin melebihi.
Tidak bisa orang punya sesuatu, dia ingin juga seperti itu. Mereka adalah orang yang ingin kepentingannya dia sendiri saja, amarahnya luar biasa meluap-luap. Mereka adalah orang yang senang persideraan, mereka adalah senang dengan roh pecah belah. Mereka adalah senang dengan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Baca Galatia pasal 5 ayat 18 sampai 19 sampai 21. Dan sebagainya itu sudah titik, sudah isi sendiri. Sudah dan saya isi sendiri. Sukacita seorang ayah. Kita sebagai ayah, pemimpin-pemimpin rohani sebagai ayah. Pertanyaannya sederhana, saudara. Orang Kristen, quo vadis, mau kemana? Dalam pergumulan kita menuju masa-masa Advent, sesudah Pentakosta, ketika kita bergumul, mau kemana? Quo vadis. Ini pertanyaan sederhana, tapi bagi saya perlu perenungan. Quo vadis orang Kristen, quo vadis gereja, quo vadis keluarga, quo vadis ayah, quo vadis orang tua, quo vadis anak-anak. Mau kemana? Hidup dalam kebenaran tidak lahir dari pilihan kita. Saya ulang sekali lagi. Tidak lahir dari pilihan kita. Seperti tadi saya katakan, sejatinya pilihan kita adalah memilih jalan sendiri. Seperti seekor domba yang memilih jalannya sendiri dan tidak mau tahu. Hidup dalam kebenaran adalah anugerah semata-mata. Irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Anugerah Allah kepada saudara dan kepada saya. Anugerah yang tidak bisa ditolak. Hidup dalam kebenaran itulah pemberian Allah. Dan karena itu pertanyaannya, quo vadis orang percaya. Kita mendapat anugerah yang tidak dapat ditolak, hidup dalam kebenaran. Saya yakin kita sebagai orang tua, sebagai anak, tidak menghendaki kita hidup di dalam kejahatan. Saya tidak yakin. Saya yakin di dalam hati kecil kita bicara tentang kebaikan, bicara tentang kebenaran. Tidak sedang merancang kejahatan, tidak sedang menginginkan kejahatan untuk terus membelenggu, membuat kita menjadi budak dari kejahatan itu. Tetapi orang percaya adalah orang yang sudah dibebaskan, ditebus, sehingga hidupnya adalah hidup di dalam terang, bukan di dalam ketersembunyian kegelapan. Dengarkanlah nasihat rasuli dari Efesus pasal 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Aku, saudara sekalian, adalah kegelapan. Tetapi sekarang, aku dan saudara adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Efesus pasal 5 ayat 8-9. Artinya apa? Seorang ayah meluap sukacitanya kalau menemukan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Ketika anak-anaknya menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pemimpin rohaninya, menghormati guru, menghormati dosen, menghormati orang-orang yang mendidik. Sukacita seorang ayah. Yang terakhir adalah hospitality. Hospitality menurut saya wujud kebenaran
hospitalitas, keramah tamahan atau suka memberi tumpangan merupakan cara hidup yang mulia dan agung. Karena itu di dalam ayat 1 saudara-saudara, ketika kita membaca dari penatua kepada Gaius. Gaius adalah orang yang kalau kita membaca di dalam seluruh perjanjian baru, muncul dalam Kisah Para Rasul, muncul dalam Roma, muncul dalam surat 1 Korintus dan dalam 3 Yohanes. Gaius adalah orang yang dikenal juga dekat dengan Paulus, yang ikut serta Paulus, salah seorang teman dari Timotius, Titus dan sebagainya. Gaius adalah orang yang hidup di dalam hospitalitas. Ia membuka lebar rumahnya. Ia menerima hamba-hamba Tuhan yang datang dan pergi dari tempat yang jauh di dalam pemberitaan Injil. Kalau sudah dan saya membaca di dalam 3 Yohanes tadi dikatakan mereka telah memberi kesaksian tentang hidupmu. Coba kita membaca bagian-bagian berikut di mana orang-orang yang memberitakan Injil, yang pergi, mereka tidak didapati membawa sesuatu atau tidak diberikan perhatian oleh orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi ketika berjumpa dengan Gaius, Gaius welcome, Gaius terima dengan baik, layani dengan baik, buka rumahnya dengan baik, buka hatinya dengan baik, melayani dengan baik. That is hospitality. Itu konteks. Cara hidup yang mulia dan agung. Saudara-saudara, hospitalitas mengekspresikan jati diri seorang Kristen. Jati diri sebagai anak Tuhan. Walaupun orang yang belum percaya kepada Kristus juga dapat melakukan hal itu, kan? Bisa kita lihat, masa kita kalah hospitality-nya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ada pembedanya. Orang Kristen yang memiliki atau yang menunjukkan hospitalitasnya dengan mulia dan agung didasarkan pada kasih Allah. Allah yang menyatakan diri dalam Kristus, melayani dan menebus manusia yang berdosa. Itulah yang menjadi dasar bagaimana orang Kristen itu harus menunjukkan keramah tamahan. Karena ia memiliki kasih Allah, sehingga ia menerjemahkan kasih Allah di dalam tindakan, bukan hanya di dalam perkataan. No action, talk only. NATO. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan yang mengubah kita. Kodrat manusia yang sudah rusak total, manusia yang sudah rusak total, karena Injil, karena percaya, dipulihkan, ditebus. Manusia memerlukan Injil, dan karena itu memang sudah diubah oleh Kristus. Hospitalitas adalah cara bertindak setiap orang percaya. Ya, sukacita kalau lihat anak punya keramah tamahan. Pemimpin rohani sukacita ketika lihat jemaatnya punya keramah tamahan. Guru sukacita ketika lihat muridnya ramah tamah, bukan ramah tamak, bukan tamah. Sukacita. How? Ketika mendapati seperti itu. Hospitalitas tidak akan membiarkan orang asing sekalipun. Kalau di dalam dunia sekarang itu seringkali disebut dengan entertain. How to entertain someone. Nah, itu kan kalau kita bisa kamuflase kalau entertain. Tetapi hospitalitas kita itu adalah berangkat dari kasih kita. Aku menerima banyak dari Tuhan, bukan menang banyak dari Tuhan. Menerima banyak dari Tuhan,
dan aku memberikan juga banyak. Hospitalitas bergantung pada kasih Allah. Itulah motor penggeraknya. Kalau tidak ada kasih Allah, maka motor penggerak di dalam seorang untuk memberikan hospitalitasnya akan datar saja. Seperti garam yang sudah kehilangan kadar asinnya, tidak membawa dampak apa-apa. Tetapi ketika kasih Allah itu memenuhi hidupku, memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara, maka ia akan menjadi motor yang menggerakkan terus, sehingga menjadi bola salju yang makin membesar terus. Bukan destruktif, tetapi memengaruhi terus menjadi komunitas orang percaya, keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Singkatnya begini saudara, hospitalitas. Hospitalitas adalah responsibilitas. Hospitalitas kita adalah tanggung jawab kita. Perhatikan ayat 6. Kita akan mengakhiri bagian ini. Ayat 6. Sudah ada yang gesek-gesek kaki soalnya. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu. Menjadi kesaksian yang baik, saudara. Ketika saya membaca bagian ini, saya deja vu. Oh, deja vu ya. Teringat kemudian seperti Tuhan Yesus berkata kepada orang yang diberikan talenta 1, 2, dan 5. Kemudian hamba ini kemudian diberikan itu melakukan tanggung jawabnya. Baik benar perbuatanmu. Hai hambaku yang benar dan setia, hambaku yang baik dan setia. Baik benar. Deja vu, ingat perkataan Tuhan Yesus. Hospitality kita, keramah tamahan kita adalah tanggung jawab kita. Jangan dipendam. Karena itu kita membuka lebar-lebar pada waktu MMT, bukan? Ada yang datang ke rumah kita ditempatkan. Wah, ini rumahku, jangan. Enggak. Asrama ditempati, rumah ditempati, dibuka lebar. Kita memberikan pelayanan, kita memberikan sambutan yang luar biasa. Sukacita seorang ayah mendapati anaknya hidup tidak sembunyi-sembunyi, tapi hidup dalam terang. Mendapati anaknya bertanggung jawab dan mengekspresikan hospitality-nya sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai apapun kita, sebagai kepala rumah tangga, ayah, sebagai ibu rumah tangga, istri, sebagai anak-anak. Kita punya tanggung jawab itu, hospitalitas kita. Pertanyaannya sekaligus pernyataan kepada kami sebagai pemimpin rohani. Saya berdiri sendiri menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin rohani. Kepada kami, apa sukacita kami melihat hidup anak-anak Tuhan, hidup dalam Tuhan dan dalam kebenaran, bukan dalam kegelapan, tetapi dalam terang. Kepada kita sebagai orang tua, khususnya ayah, apa sukacita kita melihat anak-anak kita hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, bukan hidup dalam kegelapan. Pada kita sebagai anak, apa tanggung jawab kita? Hiduplah dalam Tuhan,